الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapa-bapa sidang jamaah Jumat yang telah berhadir karena mengharapkan surga dan mencoba menjauhkan diri dari neraka Allah, semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa selama ini Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti memberi ujian kepada kita, hanya memindahkan dari satu ujian ke ujian yang lain. Jadi kita pindah dari satu bencana ke bencana yang lain. Kita berpindah dari satu azab ke azab yang lain. Kadang-kadang Allah timpakan bencana alam dan terus berganti-ganti. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan memberikan corona, memberikan salah satu model penyakit taun, dan kita hidup dalam keadaan tidak nyaman. Kita tidak bisa berlaku seperti biasa. Duduk pun harus terpisah-pisah. Kemana kita pergi kita harus tutupi dengan masker. Jemaah melakukan Allah, sebagai pemahaman iman kita yang pertama, bahawa semua yang datang dari Allah bukan karena Allah menginginkan penderitaan seorang hamba, tapi hambalah yang mengundang penderitaan itu. Hambalah yang mengundang bencana. Dan bencana itu datang dipastikan karena maksiat. Dipastikan karena maksiat. Jadi bukan karena sesuatu yang terjadi di alam ini dengan tanpa sengaja. Tidak. Semua yang terjadi berawal dari maksiat kita. Kitalah yang telah mengundang bencana ini. Dalam salah satu hadis, Nabi menyebutkan, "Iza dhaharatiz zina war riba faqad ahallu anfusahum bi'azabillah." Kalau sudah merajalelanya zina dan riba, maka sesungguhnya hamba-hamba Allah telah mengundang azab Allah. Itu baru dua model dosa yang dilakukan. Nabi mengatakan kalau sudah merajalela zina dan riba, tidak ada lagi yang menentangnya, tidak ada lagi yang mencoba mencegahnya. Bahkan ada hadis yang mengatakan apabila di akhir zaman nanti, yaitu di zaman kita ini, mendekat kiamat, seseorang berzina, maka orang yang alim pun, orang yang saleh pun akan mengatakan kepada orang yang berzina, jangan berzina di sini. Kalau mau berzina cari tempat. Dia tidak larang zinanya, dia hanya memindahkan zina ke tempat yang lain. Itu di akhir zaman nasihat dari orang saleh. Jadi tidak ada yang berusaha menahan lagi maksiat. Di saat maksiat itu merajalela, apa kata Nabi? Kita telah mengundang azab Allah. Jadi perkara ini adalah akarnya maksiat kita. Kita terhina hidup di permukaan bumi karena maksiat kita. Dulu Adam dan Hawa hidup bergembira. Adam dan Hawa hidup suka-suka. Adam dan Hawa makan suka-suka. Di mana mereka berada? Di surga Allah. Tapi ketika mereka bermaksiat kepada Allah, mereka memakan salah satu buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah.
Apa yang Allah lakukan pada mereka, Allah campakkan ke muka bumi bagaimana keadaan mereka dalam keadaan telanjang, dan apa yang harus mereka lakukan. Hidup tidak lagi instan seperti di surga, tidak lagi makan dengan cuma-cuma, berusaha mendapatkan makanan, lelahnya minta ampun, membuat sesuatu hanya untuk makan saja perlu waktu berjam-jam. Hari ini semua orang tertimpa kelelahan itu, tertimpa kehinaan itu. Kita mencari rezeki, kita mencari uang, pontang-panting siang malam, ujung-ujungnya sakit. Setelah lelah, kita hanya memodalkan untuk makan saja pun susahnya minta ampun. Dan itu semua berawal dari maksiat. Jamaah makan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya mengatakan bahawa ada cara untuk bisa membuat bencana ini berhenti. Ada cara untuk membuat Allah menunda azabnya berikutnya. Bagaimana caranya? Allah kabarkan ada 3 perkara penghalang azab. Ada 3 perkara yang bisa membuat Allah menahan kemurkaan. Ada 3 perkara yang membuat Allah bisa menunda bencana itu turun ke satu negara. Yang pertama kata Allah, lihat surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Penghalang azab pertama, kata Allah, Allah tidak akan mengazab satu kaum wa anta fihim, kalau engkau berada di kaum itu wahai Muhammad. Artinya penghalang azab pertama adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manapun Rasulullah berada, maka tidak akan tertimpa bencana di tempat tersebut. Tidak akan. Maka tidak kita temukan sejarah bahawa Madinah pernah ditimpa bencana apapun. Bahkan dulu Madinah disebut dengan Yasrib. Itu kota penuh penyakit, bergonta-ganti penyakit waktu didiami oleh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana. Tumbuh-tumbuhan tidak mau tumbuh, tanah tidak bisa subur, orang-orang hidup melarat. Begitu Nabi datang, Nabi kemudian mengubah nama Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, dan berubahlah kota itu penuh keberkahan. Tumbuh-tumbuhan tumbuh begitu saja, semua makanan tersedia dengan nikmatnya. Dan dalam catatan sejarah, tidak satu kali pun Madinah mendapatkan bencana apapun, baik sifatnya penyakit besar-besaran, tidak ada. Kenapa? Wa anta fihim, engkau berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Makanya ayat sebelumnya Abu Jahal dicantumkan kalimatnya oleh Allah di ayat 32. Tadi ayat 33. Di ayat 32 Allah ceritakan bahawa Abu Jahal menantang Allah. Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad, "Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw ya'tina bi'azabin alim." Abu Jahal menantang Nabi, "Wahai Rasul, wahai Muhammad, katakan kepada Tuhanmu, kalau benar agama ini engkau bawa adalah agama yang benar. Seandainya agama Tuhanmu ini benar, katakan kepada Tuhanmu, turunkan hujan batu dari langit untuk kami. Azablah kami kalau memang engkau benar seorang Nabi. Kalau benar Allah adalah Tuhan yang benar." Dia tantang Allah. Kalimat tantangan itu mudah dijawab Allah. Tinggal turunkan hujan batu. Karena sudah pernah kaum-kaum sebelumnya hancur. Kaum Ad, kaum Thamud, semuanya hancur. Begitu mudahnya Allah membalikkan kota Sodom, kota yang penuh dengan homoseksual. Allah lipat, Allah balikkan yang atas ke bawah. Faj'alna 'aliyaha safilaha. Ada kaum Ad, Allah turunkan hujan 7 hari 8 malam. Hancur semuanya, berubah menjadi seperti hewan-hewan yang tergeletak di atas bumi. Mudah bagi Allah. Tapi lihatlah ketika Abu Jahal menantang Allah, apa kata Allah? "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Bukan Allah tidak berani menjawab tantangan Abu Jahal, tapi ada Muhammad di antara kalian. Ada Muhammad di antara kalian. Seandainya tidak ada Muhammad Rasulullah, hancur semua. Hancur semua. Makanya penghalang azab pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya kita tidak lagi mendapatkan kelebihan ini. Nabi sudah tidak berada di tengah-tengah kita. Kalau seandainya Nabi ada di kota kita, seandainya Nabi ada di Indonesia, maka Allah tahan semua bencana untuk Indonesia. Tapi Nabi tidak ada, beliau telah tiada. Maka satu penghalang azab, kita tidak lagi bisa berharap daripadanya.
Karena beliau telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggallah dua perkara untuk menahan azab agar tidak berlanjut di tempat kita. Jemaah melakukan Allah. Yang kedua, penghalang azab kedua, sambungan ayat dari Al-Anfal 33, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, janji Allah, tidak akan Allah menurunkan bencana selama di dalam kota tersebut masih ada orang-orang yang beristighfar. Tidak akan Allah turunkan bencana selama di dalam kota tersebut masih ada orang-orang yang beristighfar. Kita tahu bahawa kita sebahagian beristighfar kepada Allah. Kita tahu bahawa sebahagian kita datang ke masjid melaksanakan salat kepada Allah. Tapi kenapa bencana masih terus diganti-ganti oleh Allah? Perlu kita introspeksi diri. Mungkin istighfar kita hanya melekat sampai ke tenggorokan, tidak sampai ke hati. Karena istighfar yang dimaksud adalah istighfar memohon kepada Allah ampunan, memohon taubat kepada Allah. Jadi betul-betul hati ini, antara hati dan mulut seharusnya sinkron. Mulut berkata astaghfirullahalazim, hati berkata ampunkanlah kami ya Allah, telah begitu banyak kami mendurhakaimu, begitu hebatnya kami mengkhianatimu, begitu banyak maksiat yang kami lakukan untuk membuat engkau rendah di mata manusia. Seharusnya ada mohon ampunan di hati. Ini taubat. Karena taubat itu butuh niat yang ikhlas. Tapi orang hari ini banyak beristighfar, mulutnya istighfar astaghfirullahalazim, jangankan hatinya mohon ampun, matanya saja jelalatan sambil istighfar, lihat kanan lihat kiri, tidak sambung, tidak nyambung antara mulut dan hati. Makanya kadang-kadang Allah tidak menganggap itu bahagian daripada taubat, karena istighfar yang dimaksud adalah taubat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya semua penduduk kota bertaubat kepada Allah, hentikan maksiat apapun bentuknya, sekecil-kecilnya maksiat, hentikan riba, hentikan perjalanan-perjalanan orang-orang yang membuat negeri ini menjadi ahli maksiat, maka insya-Allah Allah hentikan bencana. Allah janji Allah hentikan bencana. Allah cerita dalam surat As-Saba, dulu waktu Ratu Balqis beriman kepada Nabi Sulaiman, kepada Tuhannya Nabi Sulaiman, dan dia menikah dengan Nabi Sulaiman. Seluruh kaum Sabak yang dipimpin oleh Ratu Balqis ikut beriman. Dan apa yang Allah buat kepada negeri Sabak? Masya Allah, negeri itu begitu makmurnya. Makmurnya. Sampai dalam tafsir disebutkan, semua tumbuh-tumbuhan tumbuh begitu saja. Sehingga orang kalau masuk ke satu kebun, dia cukup meletakkan keranjang di atas kepala, maka keranjang itu kalau dia jalan di dalam kebun, dia penuh dengan buah-buahan, jatuh sendiri karena begitu ranumnya. Itu negeri Sabak. Begitu meninggalnya Ratu Balqis, semua mereka kufur kembali. Allah buat negara itu hancur. Kekeringan, pacuklik hampir setiap tahun. Orang hidup susah, menderita mencari rezeki. Begitulah ibaratnya. Maka seandainya semua hamba taubat kepada Allah, istighfarnya adalah istighfar taubat, maka Allah jaga negara kita. Sayangnya orang hari ini tidak lagi bertaubat. Orang disibukkan dengan maksiat-maksiat dunia. Lihatlah remaja-remaja kita hari ini disibukkan dengan pacaran. SD pun sudah punya pacar, SMP apalagi sudah berjanji bahawa begini dan begitu. Lihatlah anak-anak kita hari ini disibukkan dengan game, disibukkan dengan game-game judi, membeli ship, dan itu kerja mereka. Duduk berhari-hari, tidak peduli salat, tidak peduli apapun, jangankan salat, baca Quran pun tidak pernah lagi. Jemaah melakukan Allah, inilah yang membuat Allah murka. Allah tidak akan cabut sebuah bencana kecuali hamba yang bermaksiat itu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sudah janji penghalang bencana, dan Allah bisa cabut semua penyakit ini. Syaratnya taubat, taubat secara nasional. Oh, kalau kita tidak bisa taubatkan Indonesia, maka paling kurang kita taubatkan Lok Semawik. Makanya perlu dakwah, perlu mengajak orang bertaubat. Jemaah melakukan Allah. Dan janji Allah yang ketiga untuk menghalangi azab, Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 117. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan timpakan satu kaum bencana apapun selama di dalam kaum itu ada kelompok-kelompok orang muslihun. Muslih itu berasal dari kalimat salih. Allah tidak sebutkan salihun, Allah sebutkan muslihun. Di mana beda salih dengan muslih? Kalau salih itu hanya baik untuk diri sendiri saja. Datang salat subuh,
kemudian pulang ke rumah, Duhur datang lagi, Masya Allah, ibadah 5 waktu lengkap, puasa sunnah dia jalankan, zakat tidak lupa dia bayarkan, semuanya sempurna dia lakukan, tapi hanya untuk dia saja. Istrinya di rumah, duduk di depan rumah, tidak memakai jilbab, dia tidak larang. Anaknya punya pacar, pakai pakaian seksi, keluar bersama pacarnya, dia tidak marah. Anak-anaknya bermain game judi, dia tidak marah. Apapun dia tidak marah, dia hanya saleh untuk dirinya sendiri. Allah tidak sebutkan saleh untuk menghalang azab. Yang Allah sebutkan adalah muslih. Muslih levelnya di atas saleh. Selain dirinya saleh, tapi dia mencoba membuat orang lain saleh. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia memperbaiki orang. Maka kelompok-kelompok orang yang melakukan amar ma'ruf, berani mencegah maksiat orang, merekalah penghalang azab. Merekalah yang membuat kita harus berterima kasih kepada mereka. Dengan kehadiran merekalah semua azab bisa dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak penting berhasil atau tidak berhasil. Asal kita sudah mengajak orang, kita tutup semua tempat judi, kita tutup hotel-hotel yang kira-kira ada indikasi melakukan zina, kita tutup kedai-kedai kopi yang kira-kira ada kemungkinan melakukan maksiat. Hanya dengan menutupnya, maka Allah telah meringankan semua urusan azab untuk kita. Walaupun tidak berhasil, mungkin ada perlawanan, tidak berhasil. Tidak penting berhasil atau tidak berhasil. Karena Allah cuma mengatakan, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Tidak penting berhasil. Nabi Nuh tidak berhasil. Cuma 80 orang saja yang beriman kepada Nabi Nuh, tapi Allah tidak marah kepada Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar hanya bisa dilakukan oleh orang-orang saleh. Jemaah melakukan Allah. Pernah Rasulullah terbangun dari tidurnya, lalu istrinya Zainab binti Jahsyin melihat Rasulullah berkeringat. Lalu Rasulullah mengatakan, celakalah orang Arab, celakalah orang Arab. Kata Zainab, kenapa ya Rasulullah? Ya'jud Ma'jud telah berhasil melobangi dinding, kata orang Arab. Kata Rasulullah, dia membuat gaya seperti begini. Artinya selobang ini, sebesar lubang ini Ya'jud Ma'jud telah berhasil. Kalau Ya'jud Ma'jud keluar, habislah semua umat. Dia hancurkan semua umat. Lalu Zainab berkata, anuhliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah yang semua kita hancur, padahal di antara kita ada orang-orang saleh? Apa jawab Rasulullah? Bala, benar, tetap hancur. Iza kasural khabas, kalau banyak terjadi maksiat. Orang saleh banyak, maksiat pun banyak. Orang saleh tidak peduli dengan maksiat, tidak peduli dengan hancurnya kota dengan maksiat, tetap Allah beri bencana. Siapakah yang Allah buat orang-orang yang bisa menghalangi azab? Yang selain saleh, dia juga bisa menghalangi maksiat terjadi. Dan ini perlu kekuatan, bapa-bapa melakukan Allah. Dan kekuatan itu salah satunya ada pada kita, ada pada militer. Cukup dengan hanya mendatangi, menghalangi maksiat, lebih didengarkan oleh penduduk kota, lebih ditakuti, disegani. Maka seharusnya kita berbuat untuk menghalangi maksiat itu. Kalau kita yang berbuat, maka insya Allah kota akan aman. Insya Allah Allah akan lindungi kota ini, Allah lindungi negara kita hanya dengan menghalangi maksiat tersebut. Maka jemaah melakukan Allah, inilah 3 perkara yang bisa membuat negara kita dan semua bencana yang Allah kirimkan, Allah bisa cabut. Allah bisa cabut. Walaupun 1000 tahun kita memakai masker, kalau maksiat masih terjadi, maka Allah hanya mengganti kepada maksiat, mengganti kepada bencana yang lain saja. Sayangnya hari ini tidak terdengar. Dinas Kesehatan, Menteri Kesehatan tidak pernah mengatakan bahawa bertaubatlah, tidak pernah. Yang ada hanya jagalah protokol kesehatan, maksiat terus merajalela. Inilah penyebab kita hancur sekarang. Baik, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk ke dalam rukun 2 al-khutbah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kirim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus salah.